Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Muatan ini akan berisi tentang menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Pernyataan umum membuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Deret penjelas berisi pernyataan pendukung fakta dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak teknologi canggih yang sudah ditemukan. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin menipisnya sumber energi yang memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan juga panas bumi. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencari sumber energi alternatif untuk menjawab kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat setiap harinya. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Panel surya adalah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik. Solar cell bisa disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi energi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Energi cahaya matahari selain dapat dipergunakan untuk menghasilkan listrik, energi panas juga bisa dimaksimalkan melalui sistem solar thermal. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh sumber energi alternatif antara lain sinar matahari, arus listrik, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan juga panas bumi. Selain PLTA, jenis pembangkit listrik juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi langsung dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat yang berbentuk lempeng logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak kerakitan, semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan. Ini adalah contoh daripada lempeng logam yang akan menghasilkan listrik dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kerjakan soal berikut di buku tulis dan dikumpul kepada guru pengampu masing-masing ya. 1. Mengapa matahari memiliki peranan yang penting bagi kehidupan makhluk di muka bumi? 2. Mengapa panel surya atau solar cell menjadi bagian penting dalam pembangkit listrik tenaga matahari? Ketiga, sebutkan 3 hal yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat penggunaan listrik. Berikan alasanmu juga. Keempat, sebutkan benda listrik yang dihasilkan dari panel surya. Sebutkan manfaat panel surya untuk kehidupan sehari-hari. Selamat
dapat mengerjakan anak-anak yang soleh dan juga solihah. Tetap jaga kesehatan dan pola makan. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan IPS. KD 3.3 dan 4.4 kerjasama negara anggota ASEAN dalam IPTEK. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat. Ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara dalam program Mobility serta Asian University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN antara lain Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan juga Malaysia. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Jaga selalu kesehatan dan jaga pola makannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.